Selamat datang kembali untuk pertemuan, seharusnya ini pertemuan ke-12 ya. Jadi ini membahas tentang lemak. Lemak, kita sudah sedikit tahu banyak mengenai lemak sebenarnya, karena paling sering kita menemui makanan-makanan yang memang mengandung lemak. Makanya di gambar ini saya mencontohkan dua gambar yang sederhana. Ada sambal dan ada ini bisa kita sebut mentega seperti itu, atau margarin bisa. Jadi ini sama-sama lemak ya. Kita juga akan membahas nanti mengenai definisi, kemudian kira-kira manfaat lemak itu apa, kemudian jenis-jenis lemak itu apa, seperti itu. Nanti akan kita diskusikan mengenai alasan kedua gambar ini dijadikan di cover ini. Nanti ada diskusikan kenapa ini yang di sebelah kiri ini berupa sambal ini kenapa lebih warna merah, kemudian dia cair seperti itu. Kemudian sementara yang sebelah kanan ini dia lebih menggumpal ya, menggumpal dan dia tidak mencair seperti itu. Nanti ini merupakan pengetahuan yang sederhana tetapi masuk dalam pembahasan mengenai kimia, dalam hal ini mengenai lemak. Oke, lipida atau lemak. Jadi kita biasa mengetahui istilah ini, sudah biasa kita ketahui ya, lemak itu biasa disebut dengan lipida. Jadi lemak ini dikatakan banyak ditemukan dalam jaringan. Maksudnya ya dalam jaringan apapun di dalam tubuh kita tuh banyak ditemukan seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan mengetahui ternyata istilah ini lebih dalam sebenarnya. Jadi banyak ditemukan di dalam jaringan. Karena ternyata mungkin pas SMA kita sudah membahas ini ya, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Jadi pembentuk jaringan itu adalah sel. Dan kemudian di slide-slide berikutnya kita akan mengetahui ternyata bahwa penyusun dinding sel itu, termasuk dinding sel manusia ya, ternyata adalah termasuk lemak di dalamnya. Jadi ini banyak ditemukan dalam jaringan itu, sangat informasi yang jadi sangat sudah seharusnya kita tahu sama-sama ya. Karena ternyata nanti bahwa lemak itu banyak ditemukan di dalam sel karena merupakan penyusun sel seperti itu. Kemudian di sini disebutkan tidak larut di dalam air. Mungkin secara sederhana kita sudah sangat-sangat paham ini ya. Kalau kalian mencampurkan air dan minyak maka mereka tidak bisa menyatu, tidak bisa bercampur seperti itu. Itu sudah menunjukkan bahwa lemak memang tidak larut di dalam air. Definisi larut ini kan berarti dia tercampur secara sempurna. Jadi kalau dibilang tidak terlarut di dalam air, tidak larut di dalam air, maka seharusnya ini lemak dan air itu tidak bisa menyatu. Kemudian di sini disebutkan bahwa lemak larut di dalam pelarut nonpolar. Pelarut nonpolar itu contohnya apa? Ether, kloroform, dan benzen. Nanti mungkin teman-teman bisa mencari tahu dulu kira-kira apa itu ether, apa itu kloroform, dan apa itu benzen. Oke, di sini disebutkan bahwa rumus kimianya itu adalah CH2COOR. CH-COOR dan CH2COOR. Jadi ada yang ikatan yang sama di luar ya. Kemudian di dalam itu CH-COOR. Di sini disebutkan bahwa panjang rantai ini ikatannya ini ternyata terdiri dari 16, 18 atau 20 atom. Oke, di sini kita lihat beberapa penyusun lipida atau lemak. Yang pertama ada gliserida. Ini sebenarnya merupakan ya definisi sederhananya kita bisa menyebut ini semua adalah lemak seperti itu. Tetapi kalau sebenarnya definisi-definisi ini ada lagi yang lebih spesifik seperti itu ya. Misalnya disebut di sini ada gliserida, ada monogliserida. Kalau mono berarti satu seperti konteksnya untuk karbohidrat ya. Monogliserida berarti asam lemak yang terdiri dari satu asam lemak gitu. Kemudian di sini ada asam lemak bebas. Kemudian ada lilin atau wax. Kemudian ada kelompok lipida yang mengandung asam lemak derivat ya, berupa derivat terpenoid dan isoprenoid. Derivat itu semacam senyawa turunan ya. Jadi untuk teman-teman mungkin kalau misalnya untuk beberapa hal derivat itu saya contohkan aseton ya, untuk mungkin sedikit melenceng dari sini. Aseton ini mungkin untuk teman-teman perempuan itu sudah lebih tahu, yaitu senyawa kimia yang kita gunakan untuk melepaskan cat kuku ya, kuteks gitu. Jadi kalau aseton itu merupakan turunan dari
alkohol juga gitu loh, bahwa sebenarnya dia sama-sama alkohol juga, tetapi karena memang dia turunan atau derivat seperti tadi, dia disebut aseton. Jadi sebenarnya alkohol juga gitu, cuma berupa turunannya. Lalu di sini disebutkan bahwa sering berupa senyawa kompleks. Kalau lipida dalam senyawa kompleks mungkin agak mirip dengan konteks karbohidrat seperti tadi. Karena dia disebut kompleks, berarti dia berdekatan dengan komponen-komponen lain. Dalam hal ini kalau untuk lipida ya, dia bisa berikatan dengan protein. Jadi disebut lipoprotein. Ada lipid dan protein seperti itu. Kemudian dia bisa berikatan dengan karbohidrat, makanya disebut glikolipida. Glikogen dan lipida. Gliko ya dari glikogen seperti yang karbohidrat kita sebutkan di materi sebelumnya. Baik, kita lihat selanjutnya di sini fungsi lipida. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa ternyata lipida ini berfungsi sebagai penyusun struktur membran sel. Dan dia juga berfungsi sebagai barrier sel. Barrier itu semacam ini ya, dinding penghalang seperti itu. Dan dia kalau sebagai barrier sel, maka dia berfungsi mengatur aliran material yang masuk dan keluar ke dalam sel. Oke. Ini sudah memperjelas pembahasan yang sebelumnya ya, bahwa disebutkan penyusun jaringan seperti itu. Jaringan itu tersusun dari sel, dan kemudian ternyata lipida adalah penyusun struktur membran sel. Kalau kalian lihat di sini di gambar ini ada bagian yang paling pojok kiri atas ya, fosfolipid, kan sudah disebutkan tadi. Kalau disebutkan tadi glikolipid, ini ada fosfolipid, berarti lipid yang berkaitan dengan fosfat. Kemudian kalian lihat di bawah itu ya, sekitar di bawah penjelasan hydrophilic head dan hydrophobic tail itu ada glikolipid. Kemudian itu lipid kan artinya lemak juga seperti itu. Berarti ini merupakan ya, ini kan di barrier sel, berarti dia di dalam selnya itu tadi, di dalam dinding selnya seperti itu. Glikolipid ternyata dia adalah lipid lemak tadi yang disebutkan bahwa dia merupakan penyusun struktur sel. Fungsi yang kedua di sini adalah sebagai cadangan energi. Disimpan dalam jaringan adipose. Kalau kita sebagai manusia ya, jadi lemak-lemak yang terdapat di dalam tubuh kita itu, entah itu di bagian perut, entah itu di bawah jaringan kulit itu adalah lemak. Kita sudah tahu lah itu, orang yang misalnya sedikit lebih gemuk seperti itu, berisi badannya itu kan mengandung lemak. Itu merupakan cadangan energi, difungsikan di dalam tubuh kita. Cuman terkadang untuk beberapa orang yang mengalami obesitas, hal itu terjadi karena memang asupan energi yang masuk ke dalam tubuhnya itu sudah terlalu banyak. Akhirnya yang dimanfaatkan itu sebenarnya sudah cukup seperti itu. Tetapi karena lebih banyak, terlalu banyak energi yang masuk ke dalam tubuhnya, maka disimpan dalam jumlah yang sangat banyak juga. Itu yang menyebabkan ada obesitas seperti itu. Kemudian disebutkan di sini sebagai hormon. Jadi ini membuka pikiran kita. Mungkin kita sebagai manusia ya, kita sering menyebutkan jangan mengonsumsi minyak berlebih. Kan sebenarnya ada konteks berlebih disebutkan di sana. Jadi kita tidak bisa melupakan bahwa beberapa hormon di tubuh kita itu dibuatnya dari lemak. Jadi kita tidak bisa mengatakan lemak itu jahat semuanya gitu, tidak bisa. Jadi karena lemak ini tadi kan disebutkan sebagai hormon gitu. Misalnya hormon seksual gitu dibuatnya dari lemak. Jadi kalau tubuh kita kekurangan lemak, maka proses fisiologis pembentukan sel kelamin ya, pembentukan sel-sel reproduksi seperti itu akan mengalami gangguan. Karena ya hormonnya tidak terbentuk dengan baik nanti, karena penyusun hormon itu bisa berasal dari lemak. Kalau penyusun hormonnya tidak bisa dibentuk dengan baik, maka proses pembuatan sel reproduksi dengan hormon tertentu yang dibutuhkan itu tidak berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian di sini juga disebutkan lemak itu bisa difungsikan sebagai kulit pelindung dinding sel. Karena itu tadi sudah dijelaskan di atas ya, sebagai barrier sel yang juga merupakan ya pengatur masuk keluarnya suatu partikel ya, ke dalam sel, suatu material ke dalam sel. Oke, kita masuk ke klasifikasi lipida, klasifikasi lemak ya. Yang pertama, ini disebutkan berdasarkan kerangka dasarnya. Jadi ada lipida kompleks, ada lipida sederhana. Kalau kita sudah melihat kompleks berarti ya kompleks seperti itu ya.
Kalau kompleks itu sudah lebih mengandung jenis-jenis yang beragam seperti itu. Makanya disebut di sini ester asam lemak mengandung gugus selain alkohol dan asam lemak. Berarti soalnya ada juga lemak alkohol seperti disebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau sudah kompleks berarti dia mengandung ester asam lemak yang mengandung ini selain alkohol dan asam lemak. Berarti selainnya itu masuk ke dalam kategori lipida kompleks. Dan ada lipida sederhana. Kalau lipida sederhana itu seperti komponen-komponen yang lebih sederhana ya, mungkin asam lemak sederhana itu masuk ke lipida sederhana ini. Nah, di sini kita lihat lipida kompleks, triasil gliserol. Yang kedua, fosfolipida. Yang ketiga, sfingolipida. Yang keempat ada lilin. Lilin atau wax tadi ya. Di sini kalau kalian lihat lipida kompleks. Kompleks ini dengan melihat fosfolipida seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ini merupakan ikatan antara fosfor dan lipid. Ya udah, kalau kita sudah melihat ini merupakan ikatan antara fosfat dan lipid, berarti ini masuk kategori kompleks seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Kalau berikatan antara dua atau lebih itu sudah merupakan kompleks. Untuk lipida sederhana di sini ada steroida dan terpena. Kalau mungkin kalian lihat steroid gitu, hormon steroid, oh ternyata ya menjawab pembahasan yang sebelumnya. Steroid itu terbuat dari hormon steroid, hormon ya. Ya steroid itu terbuat dari lemak seperti itu. Jadi lemak untuk membuat ini hormon steroid. Oke, yang kedua berdasarkan polaritasnya. Ini ada non polar dan polar. Ini sebenarnya misalnya kalian lihat di polar fosfolipid masuk ini, tapi ini pembagian berdasarkan polaritasnya ya. Kalau untuk non polar ada alkana dan alkena. Mungkin teman-teman pas SMA sudah sering membahas ini untuk mata kuliah kimia ya. Ada alkana, alkena, alkuna seperti itu. Jadi ini kalau alkana dan alkena ini ternyata mengandung lebih dari 36 atom. Kemudian ada lemak alkohol seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu ternyata mengandung 6 sampai 26 atom. Ada juga lilin yang merupakan ikatan antara alkohol dan asam lemak. Ada sterol. Sterol ini merupakan ini ya, jenis lemak yang bisa kita temukan di tumbuhan dan hewan. Kalau fitosterol berarti jenis lemak yang berasal dari tumbuhan. Kolesterol berarti merupakan lemak dari hewan. Kemudian ada tokoferol. Tokoferol ini merupakan ini istilah lain untuk vitamin E sebenarnya. Jadi ya si lemak ini pun selain bisa difungsikan sebagai pembentuk hormon seperti dijelaskan sebelumnya, dia juga merupakan pembentuk vitamin, dalam hal ini vitamin E. Tokoferol itu vitamin E. Kemudian selanjutnya ada trigliserida. Trigliserida ini adalah ikatan antara gliserol dan asam lemak. Selanjutnya untuk polar. Sekarang kita masuk ke polar. Ketika dibedakan berdasarkan polaritasnya, ada yang non polar dan polar. Sekarang kita masuk yang polar. Kalau polar itu ini lebih ke ikatan semuanya ya. Fosfolipid berarti ikatan lemak dan fosfat. Glikolipid berarti ikatan lemak dan karbohidrat seperti yang tadi, glikogen seperti itu. Kemudian yang terakhir ini proteolipid, ikatan lipid dan protein. Oke, di sini kita melihat istilah triasil gliserol. Jadi katanya di sini ternyata lipida paling sederhana dan paling banyak mengandung asam lemak yang merupakan penyusun adalah triasil gliserol. Jadi ini namanya triasil gliserol ya. Komponen utama lemak depot pada sel tumbuhan dan hewan, namun tidak ditemui pada membran. Jadi kalau yang tadi bagian gliserol misalnya yang ternyata ditemukan pada dinding sel, kalau triasil gliserol ini merupakan komponen utama lemak yang disimpan ya, tetapi tidak ditemukan pada membran, berarti bukan pada membran sel seperti yang tadi. Kemudian komponen utama penyusun lemak itu adalah gliserin dan asam lemak. Ini ya informasi yang sedikit semacam FYI lah ini ya, perlu kita ketahui seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang lemak yang ini pasti teman-teman di sini sudah sering mendengar ini. Ada istilah asam lemak jenuh dan ada istilah asam lemak tidak jenuh. Jadi istilah asam lemak jenuh itu lebih mengacu ke asam lemak rantai pendek. Jadi istilahnya itu saturated fatty acid.
Kalau saturated fatty acid itu rantai pendek ya, asam lemak jenuh. Ini biasanya dikaitkan dengan lemak yang tidak baik. Kalau asam lemak jenuh itu kita bisa ini ya, mengingat ini. Kalau jenuh berarti tidak baik. Jadi kita bisa nanti, kadang kita dibingungkan antara istilah ini, lemak mana yang baik? Lemak yang jenuh atau tidak jenuh, seperti itu. Jadi kita bisa mengingat kalau jenuh berarti sudah tidak baik. Asam lemak jenuh atau saturated fatty acid, rantai pendek. Jadi yang rantai pendek yang itu sudah asam lemak jenuh, dan itu lemak yang tidak baik untuk tubuh manusia ya. Ini berikatan tunggal dan mengikat dua atom hidrogen. Berikatan tunggal dia jenuh, rantai pendek ini istilah untuk yang lemak yang tidak baik. Kemudian ada unsaturated fatty acid. Ini merupakan asam lemak tidak jenuh, rantai panjang ya. Kalau dia rantai panjang, ini ternyata berikatan satu atau lebih atom karbon berikatan ganda, ikatannya ganda. Kalau yang sana saturated fatty acid itu ikatan tunggal, seperti itu. Sekarang kita mengetahui bahwa lemak yang baik untuk tubuh kita itu, untuk manusia itu, atau yang diperlukan ya, penting seperti itu, urgent diperlukan tubuh kita itu adalah unsaturated fatty acid atau yang rantai panjang atau asam lemak tidak jenuh. Oke, kita lihat di sini asam lemak esensial. Jadi asam lemak esensial ini masuk ke unsaturated fatty acid atau asam lemak rantai panjang atau asam lemak tidak jenuh. Jadi mungkin teman-teman di sini sering melihat misalnya iklan untuk produk makanan apapun, kemudian untuk produk susu bayi, kemudian untuk produk entah itu susu untuk pertumbuhan segala macam, kalian, atau untuk suplemen seperti itu. Kalian akan sering mendengar istilah ini, omega 9, omega 6, omega 3. Jadi ini perlu teman-teman ingat, benar ya, harus diingat bahwa sebenarnya omega 9, omega 6 dan omega 3 itu adalah masing-masing asam lemak esensial. Itu lemak gitu loh. Lemak yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang lebih lah ya. Jangan sempat kita mengonsumsi lebih banyak lemak yang saturated fatty acid. Harus kita mengonsumsi jenis lemak ini esensial. Jadi omega 9, omega 6, omega 3. Kalian mungkin beberapa melihat di TV atau misalnya di iklan apa itu, produk obat apa gitu. Kalian bisa melihat bahwa sebenarnya untuk mengurangi kolesterol di dalam darah manusia itu ternyata diberikan lemak juga gitu loh. Kolesterol itu adalah jenis lemak. Kemudian untuk mengobati atau mengurangi kolesterol di dalam tubuh seseorang itu ternyata menggunakan lemak juga gitu. Jadi ini diingat, karena kadang-kadang omega 9, omega 6, omega 3 ini kadang dibedakan definisinya dengan oleat, linoleat, dan linolenat. Jadi kadang-kadang orang menyebutkan asam lemak esensial itu ada 3. Asam oleat, linoleat, linolenat. Kemudian ada orang lain menyebutkan asam lemak esensial itu ada 3. Omega 9, omega 6, omega 3. Ternyata ini adalah sama. Itu hanya menggunakan istilah yang berbeda saja. Omega 9 oleat, omega 6 adalah linoleat, dan kemudian omega 3 adalah linolenat. Oke, kita masuk ke oleat. Jadi oleat itu atau omega 9 itu adalah monounsaturated fatty acid. Jadi dia juga merupakan yang ini ya, asam lemak rantai panjang seperti itu. Tetapi ini juga merupakan jenis lemak, asam lemak yang sebenarnya bagus juga untuk tubuh kita. Tetapi dari referensi yang saya baca akhir-akhir ini mengenai jenis lemak ini ya, ternyata yang paling baik itu adalah omega 3. Omega 3 atau linolenat. Jadi omega 6 dan omega 3 itu sama-sama polyunsaturated fatty acid. Jadi sama-sama ini yang kualitas lebih baik ya. Dibandingkan dengan omega 9 itu, omega 6 dan omega 3 itu lebih baik. Kemudian kalau dibandingkan antara omega 6 dan omega 3, ternyata yang paling baik itu adalah omega 3 atau asam linolenat. Sama-sama polyunsaturated fatty acid sebenarnya gitu. Kemudian yang paling ingin saya tekankan di sini, kalau kalian misalnya melihat produk susu bayi mengandung EPA dan DHA seperti itu, ternyata itu adalah asam lemak. Itu merupakan lemak seperti itu. EPA eicosapentaenoat dan DHA docosahexaenoat. Jadi ini istilah untuk terkandung di dalam omega 3 ya.
ini merupakan EPA dan DHA itu sering kita mengandung EPA, mengandung DHA seperti itu. Itu memang asam lemak esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita juga harus mengetahui definisi esensial dan non esensial. Kalau non esensial berarti bisa disintesis di dalam tubuh kita. Tetapi kalau esensial tidak bisa disintesis di dalam tubuh kita, harus diambil dari luar seperti itu. Karena tubuh kita mengandung omega 3 ini, asam lemak esensial ya dibutuhkan oleh tubuh kita, maka sumber nutrisi ini harus diambil dari luar atau dikonsumsi dari luar seperti itu. Oke, saya mau share sedikit mengenai asam lemak ini ya, mengenai omega 9, 3 dan 6 ini. Untuk penderita kolesterol sebenarnya asam lemak esensial ini yang diberikan sebagai obatnya. Tetapi yang saya baca di referensi mengenai ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan reaksi antara ketiga asam lemak ini. Misalnya, ketika diberikan asam lemak omega 9 kepada orang yang menderita kolesterol, omega 9 ini kan menjadi asam lemak yang baik nanti ya di dalam tubuh. Ketika diberikan asam omega 9, maka jumlah lemak yang baik di dalam tubuh kita itu meningkat. Tetapi pada dasarnya lemak yang tidak baik itu pun tidak ditekan seperti itu. Hampir sama antara 9 dan 6. Jadi diberikan asam lemak yang baik, diberikan lemak baik, lemak jahatnya tidak turun. Jadi sama-sama tinggi sebenarnya gitu loh. Cuman kalau memang tidak diberikan ini, yang dominan itu lemak yang tidak baik. Tetapi dengan pemberian omega 9, lemak yang baik itu meningkat, tetapi lemak yang tidak baik itu pun tidak menurun, hampir sama seperti itu. Ada perbedaan antara omega 6 dan 3 dibandingkan dengan omega 9 ya. Ternyata dengan diberikan omega 6 dan 3, tetapi terbaik tetap omega 3 ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ternyata ketika diberikan omega 3, maka lemak yang baik naik di dalam darah dan lemak yang tidak baik itu mengalami penurunan gitu. Itu perbedaan antara kinerja omega 3 dan omega 9. Jadi didefinisikan bahwa yang terbaik adalah omega 3 karena dengan bisa menaikkan lemak yang baik di dalam darah sekaligus menurunkan lemak yang tidak baik di dalam darah. Itu perlu kita ingat sama-sama. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk materi mengenai lemak ini. Ini saya menunjukkan yang ini omega 3, 6, 9 seperti yang tadi. Itu kita ingat bersama-sama untuk membedakan kalau kita nanti menemui ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa kira-kira perbedaannya di mana seperti itu dan apa itu gitu. Oke, semoga materinya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.